Halo, selamat datang di channel Matematika Santai. Oke, pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang konsep dasar PLSV ya, yaitu persamaan linier satu variabel. Nah, bagi teman-teman agar lebih mudah memahami tentang PLSV ini, teman-teman juga bisa menonton video-video yang lain ya yang berkaitan PLSV yang ada di pojok kanan atas ini ya, atau teman-teman juga bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Nah, oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu mengidentifikasi PLSV. Nah, dari bentuk aljabar ini ya, manakah yang termasuk PLSV? PLSV ini kan singkatan dari persamaan linier satu variabel. Nah, dari sini saja sudah persamaan ya. Persamaan itu ya berarti yang ada sama dengannya ya. Ini berarti yang ada sama dengannya. Yang tidak ada sama dengannya seperti ini. Nah, ini sudah bukan termasuk PLSV ya. Terus persamaan linier ya, itu harus linier. Yang dimaksud linier itu ya pangkatnya itu satu, jadi variabelnya itu pangkatnya satu. Nah, misal seperti ini kan pangkatnya 2, berarti bukan termasuk PLSV. Terus persamaan linier satu variabel. Nah, kita cari yang variabelnya satu. Nah, ini variabelnya satu ya, berarti termasuk PLSV. Ini variabelnya satu, PLSV, dan yang ini variabelnya 2. Nah, berarti ini bukan PLSV. Jadi di antara bentuk aljabar ini yang termasuk dari PLSV itu cuma 2, yaitu ini ya, 2x plus 6 sama dengan 10 dan 2y plus 6 sama dengan 3y min 9. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua kita belajar cara menyelesaikan PLSV. Nah, misal di sini ada soal x plus 6 itu sama dengan 10. Jadi bilangan berapa kalau ditambah 6 itu sama dengan 10. Nah, kan harusnya bilangan 4 kan. 4 kalau ditambah 6 itu sama dengan 10. Nah, maka dari itu penyelesaiannya itu adalah x sama dengan 4 ya. X sama dengan 4. Karena 4 ditambah 6 itu sama dengan 10. Nah, oke, yang kedua, 2x plus 1 itu sama dengan 11. Nah, kita cari angka ya. Kalau dikali 2 terus ditambah 1 itu sama dengan 11. Berapa? 5 ya. Karena kalau 5 dikali 2 terus ditambah 1 itu sama dengan 11. Nah, jadi penyelesaiannya x sama dengan 5. Karena 2 dikali 5 ditambah 1 sama dengan 11. Nah, ini adalah cara menyelesaikan PLSV ya. Nah, jadi bentuk PLSV itu seperti ini. Nah, oke. Jadi di sini yang mau saya ajarkan ya. Jadi ada dua macam cara menyelesaikan PLSV ya. Jadi ini cara yang pertama ya. Cara yang sering kita jumpai di sekolah itu ada dua macam. Nah, ini cara yang pertama. Nah, misal contoh 1 ya. 2x plus 1 sama dengan 11. Nah, cara yang pertama itu ya, kita ya hilangkan ini. Jadi kita hilangkan 1 dulu. 1 kita hilangkan. Nah, cara untuk menghilangkan 1 bagaimana? Ya harus dikurangi 1. Nah, maka ruas sebelah kiri dikurangi 1 ya. 2x plus 1 ya, kita kurangi 1. Nah, sama dengan ruas sebelah kanan ya. Karena ruas sebelah kiri dikurangi 1, maka ruas sebelah kanan juga harus dikurangi 1. Maka 11 kita kurangi 1. Nah, berarti di sini nilai 2x ya. 2x plus 1 dikurangi 1 berarti 0 ya. 2x plus 0 sama dengan 11 dikurangi 1 jadi 10. Berarti 2x sama dengan 10. Nah, untuk mencari nilai x-nya berarti 2x ini harus dibagi 2 ya. 2x ini harus dibagi 2 dulu. Dibagi 2. Nah, berarti ruas kanan juga ya harus dibagi 2 juga. Berarti 10 dibagi 2. Sekarang 2x dibagi 2 ya. 2 dibagi 2 jadi 1 ya. 1x ya. Berarti 10 dibagi 2 jadi 5. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa x-nya itu sama dengan 5. Nah, jadi intinya itu ya tiap ini ya, tiap bagian-bagian seperti plus 1 ya, ini dihilangkan. Terus 2-nya dihilangkan sampai ketemu nilai x-nya. X sama dengan 5. Nah, seperti ini. Nah, kita ke contoh 2 ya.
Biar teman-teman lebih paham, misal 2x min 6, 2x dikurangi 6 sama dengan 8. Nah, untuk kita agar tahu nilai x-nya, kita pertama kali hilangkan negatif 6 ini ya. 2x min 6 sama dengan 8, kita hilangkan negatifnya dengan cara ditambah 6. Nah, berarti 2x min 6 kita tambah 6 agar nilainya 0 ya, ditambah 6. Nah, berarti ruas kanan juga harus ditambah 6 sama dengan 8 ditambah 6. Nah, 2x plus 0 ya, ini 0, berarti 2x sama dengan 8 plus 6 jadi 14. Nah, 2x sama dengan 14 berarti untuk menghasilkan x kita bagi 2. Ini kan 2 dikali x sama dengan 14. Nah, kita bagi 2 berarti 2x per 2 sama dengan 14 per 2. Nah, 2 dibagi 2 jadi 1 ya, berarti tinggal x. 14 dibagi 2 jadi 7. Jadi x-nya sama dengan 7. Nah, kita coba contoh yang ketiga. Di sini ada 2x min 3 sama dengan x plus 9. Nah, pertama kali yang kita hilangkan min 3 ini ya. Min 3 kita hilangkan, jadi kita tambah 3. 2x min 3 kita tambah 3 sama dengan x plus 9. Nah, karena ruas kiri ditambah 3 berarti ruas kanan ditambah 3 juga. Nah, 2x min 2 ini berarti sama dengan 2x ya, karena 2x plus 0. Nah, sekarang x plus 12 ya, x plus 12. Nah, sekarang yang kita hilangkan yang mana? Berarti nilai x-nya ya kita hilangkan yang ruas sebelah kanan. Nah, berarti kita kurangi x ya. Ruas sebelah kanan dikurangi x. Berarti x plus 12 dikurangi x. Nah, sekarang yang sini juga dikurangi x. 2x dikurangi x. Nah, 2x dikurangi 1x berarti tinggal 1x ya. 2 dikurangi 1 tinggal 1 berarti tinggal x. Ya, x dikurangi x jadi 0 ya. Terus plus 12. Nah, berarti x-nya sama dengan 12. Nah, kita ke contoh yang keempat. Di contoh yang keempat ini ada 4m ditambah 7 sama dengan m dikurangi 5. Nah, sekarang yang kita hilangkan 7-nya dulu ya, 7. Jadi 4m karena yang dihilangkan 7 berarti ya plus 7 kita kurangi 7. Nah, selanjutnya m min 5 dikurangi 7 juga. Sekarang 4m sama dengan m ya, m min 5 min 7 berarti min 12. Nah, sekarang yang kita hilangkan m yang ada di ruas kanan ya. M yang ada di ruas kanan itu ini ya, berarti kita kurangi m. 4m kita kurangi m ya, ruas kanan juga m min 12 ya, kita kurangi m. Nah, sekarang 4m dikurangi m jadi 3m. Nah, m dikurangi m jadi kosong ya, jadi 0. Nah, berarti tinggal min 12. 3m sama dengan min 12. Nah, jadi caranya kita menghilangkan 3-nya ini kan 3 dikali m. Nah, agar jadi 3-nya jadi 1 ya, kita bagi 3. Berarti 3m dibagi 3 sama dengan ya. Terus negatif 12 kita dibagi 3. 3 dibagi 3 tinggal 1 ya, berarti tinggal m. Tinggal 1m ya. Negatif 12 dibagi 3 negatif 4. Berarti nilai m di sini itu adalah negatif 4. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Nah, kita langsung ke cara yang kedua. Ini adalah cara yang kedua penyelesaian PLSV. Nah, 2x plus 1 sama dengan 11. Nah, kalau tadi kan untuk menghilangkan plus 1 ini ya, kita dikurangi dengan min 1 ya kalau cara 1. Nah, kalau cara 2 kita dengan melakukan perpindahan ruas. Nah, jadi plus 1 ini ya kita pindah ke ruas kanan. Nah, syaratnya itu kalau perpindahan itu ya, kalau positif itu menjadi negatif ya, kalau negatif itu menjadi positif, kalau perkalian itu nanti jadi pembagian, kalau pembagian itu jadi perkalian, jadi kebalikannya. Nah, di sini kalau 2x plus 1, plus 1-nya pindah ke ruas kanan, berarti ya jadi dari positif jadi negatif. Berarti 2x sama dengan 11 ya. Plus 1-nya pindah negatif 1. Jadi 2x sama dengan 10.
Nah sekarang ini kan 2 dikali X sama dengan 10. Nah ini kan perkalian. Nah, 2-nya kalau mau dipindah itu ya jadi pembagian. Berarti X ya sama dengan 10 dibagi 2. Berarti X-nya sama dengan 5. Nah lebih mudah ya teman-teman ya. Sebenarnya konsep ini ya ini sama saja ya dari cara ke pertama tadi, cara ke satu ya sama saja, namun hanya penjelasannya yang berbeda. Jadi biar teman-teman lebih mudah mengerjakannya. Nah sekarang contoh yang kedua. Ini kan 6x min 6 sama dengan 8. Nah sekarang negatif 6 kita pindah ke kanan ya. Berarti jadi positif. 2x sama dengan 8 ditambah 6. Ya 2x sama dengan 14. Nah sekarang ini perkalian jadi pembagian. Berarti x sama dengan 14 dibagi 2. Berarti x sama dengan 7. Nah kita coba ke cara yang ketiga ya. Di sini ada ini 2x dikurangi 3 sama dengan x plus 9. Kita hilangkan min 3-nya dipindah ke kanan ya. Negatif 3 pindah ke kanan jadi positif. Berarti 2x ya, yang kiri tinggal 2x. Terus x plus 9. Ini 9 ya, x plus 9. Terus ditambah 3. Berarti 2x sama dengan x ditambah 12. Nah sekarang kita hilangkan x ya. Karena x-nya positif pindah ke kiri ya, jadi negatif. Berarti 2x dikurangi x sama dengan 12. Sekarang 2 dikurangi 1 jadi 1. Berarti tinggal x. X sama dengan 12. Nah kita kasih contoh yang keempat ya. Contoh yang keempat itu 4m ditambah 7 sama dengan m dikurangi 5. Kita hilangkan 7 dulu. Dari positif menjadi negatif ya. Kalau ke kanan berarti 4m sama dengan m dikurangi 5 dikurangi 7. Berarti 4m sama dengan m min 5 min 7 min 12. Nah sekarang m-nya pindah ke kiri ya. M pindah ke kiri dari positif jadi negatif. Berarti 4m dikurangi m sama dengan negatif 12. 4 dikurangi 1 berarti 3m sama dengan negatif 12. Sekarang perkalian ya, perkalian 3 dikali m sama dengan negatif 12. Berarti kalau pindah jadi pembagian. M sama dengan negatif 12 dibagi 3. Nah berarti nilai m ini negatif 12 dibagi 3 adalah negatif 4. Nah bisa dipahami ya teman-teman. Jadi kuncinya itu ya, kalau positif ya, kalau pindah ruas itu jadi negatif ya. Yang perlu diingat positif jadi negatif, negatif pindah ruas jadi positif. Terus perkalian kalau pindah ruas jadi pembagian ya. Kalau pembagian pindah ruas itu jadi perkalian, jadi berkebalikan. Nah bagi teman-teman ya, kalau ada kesulitan dalam belajarnya, teman-teman bisa langsung saja ditanyakan di kolom komentar, atau bisa tanya di tab komunitas yang ada di channel ini, atau teman-teman bisa tanya di Facebook atau Twitter atau TikTok dari channel Matematika Santai ya. Boleh juga Instagram atau akun-akun yang lain ya, teman-teman boleh tanya. Nah cukup sekian pertemuan hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya.